teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosiana Zulfa dari kelas 11 TKJ 1 yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, jadi di sini saya masih membahas mengenai mikrotik MTCRA preparation. Nah, jadi di sini saya akan membahas bab yang selanjutnya yaitu failover dan load balance. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi konsep failover dan load balance, setting topologi, studi kasus, dan konfigurasi transroute. Nah, di sini konsep failover dan load balance. Nah, failover dan load balance ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Nah, seperti di gambar ini ya teman-teman. Nah, untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi, misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia, di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Ke satu di ISP yang pertama dan yang kedua ISP yang kedua. Artinya, dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP 1 dan bisa menggunakan ISP 2. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki jalur seperti itu atau ini, maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Nah, terkait failover nanti gambarnya akan ada satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi, dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP kedua akan aktif sebagai backupnya. Kalau load balance nantinya kedua ISP tersebut akan aktif dan bersamaan. Selanjutnya ada setting topologi. Nah, yang pertama siapkan topologi yaitu ada net, router ISP1 dan router ISP2. Nah, coba cek ISP1 terlebih dahulu. Nah, yang pertama buka Winbox, yang kedua ganti hostname-nya menjadi ISP1, lalu buka menu sistem. Nah, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, kalian lakukan hal yang sama pada ISP2 ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2, koneksikan terlebih dahulu pada net. Nah, yang pertama pergi pada terminal ISP2, untuk loginnya itu ketik admin. Nah, passwordnya kalian kosongkan saja, lalu ketik enter, lalu ctrl plus C. Lalu ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan gateway-nya. Nah, nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya berapa. Nah, lalu kalian coba masukkan ke Winbox apakah sudah berhasil atau belum. Nah, masih setting topologi. Nah, setelah berhasil kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nantinya ghost-nya mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu, router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2. Nyalakan mikrotiknya terlebih dahulu. Setelah itu, kita coba cek ke router customer-nya memiliki IP address berapa. Nah, pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Yang pertama, login menggunakan admin, passwordnya kosongkan saja, lalu ketik N, lalu ctrl plus C. Nah, ketik IP address print. Nah, misal masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Nah, langsung saja setting pada Winbox ISP yang pertama, yaitu buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1, lalu ke IP dan cari yang namanya addresses. Lalu pilih Ether yang kedua, lalu IP-nya masukkan, misal saya pakai yang 192.168.1.1/24. Nah, kalian bebas ya mau pakai yang mana saja, lalu klik apply dan klik OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Nah, setelah berhasil setting Ether 2 dan dari ISP1 dan ISP2, selanjutnya kita setting pada router mikrotik yang menjadi customer.
Nah, selanjutnya ada failover. Nah, terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satunya backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Nah, jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Nah, parameter lalu ke check gateway, kalau distance atau menggunakan script. Nah, di sini ada studi kasusnya yaitu konfigurasi sederhana, merubah parameter distance dan check gateway. Nah, di sini saya mengambil satu kasus yaitu konfigurasi sederhana. Nah, yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distance-nya, misal ISP1 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Nah, di sini nanti akan ada gambar kayak gini atau peringatan gambaran kayak gini. Selanjutnya ada load balance. Nah, dua line ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur ke-1 dan ke YouTube jalur kedua. Load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Nah, di sini juga ada studi kasusnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memakai studi kasus yang pertama dan yang kedua, itu pun saya rangkum lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada konfigurasi load balance ECMP. Nah, untuk konfigurasi load balance ini sangat simpel ya teman-teman. Hapus dulu dari routes yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. Nah, di sini nanti akan ada gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, masuk pada menu IP, lalu ke routes, lalu nanti klik add. Untuk DRS-nya, DRS address-nya mengarah ke 0.0.0/0. Nah, seperti yang digambar ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, untuk gateway-nya isikan 2 ISP. Lalu ketik add new, klik add new value. Nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama, lalu di-apply dan klik OK, maka nanti sudah terdapat informasi AS, bahwasannya kita bisa internetan menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini ya teman-teman. Nah, cara uji coba di PPC1 terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya, klik 2 kali pada PPC1, lalu ketik IP DHCP, nanti akan mendapatkan IP address dan gateway-nya. Nah, lalu ketik ping 8.8.8, ketika sudah berhasil, bisa lakukan trans. Nah, kira-kira PPC1 ke internet menggunakan ISP yang mana nih? Nah, ketik trans 8.8.8.8, bisa dilihat bahwasannya PPC1 kalau mau internetan, dia pertama-tama melewatkan interface bridge router mikrotik terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian lewat ke ISP2, setelah itu baru bisa internetan. Lakukan hal yang sama juga pada PPC2 ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada transroute. Nah, studi kasus yang ini tuh, kalian bisa menggunakan transroute. Nah, coba di PPC1, misal ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana nih? Nah, ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu ke show IP, lalu ping google.com, pastikan sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita cek, misal PPC1 ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana nih? Nah, ketik transgoogle.com, ternyata kalau ke Google dari PPC1, dia lewat interface bridge terlebih dahulu, baru menggunakan ISP1. Nah, di sini juga ada tampilan, kalian bisa lihat. Nanti kalau kalian praktekkan, akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk transroute pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu. Kita buka pada menu inbox. Untuk melakukan transroute bisa pergi pada menu tools.
Nah, lalu cari yang namanya transroots. Untuk transroot 2-nya, coba ping 8.8.8. Nah, kayak gambar di sini. Untuk protokolnya, pilih yang ICMP. Nah, lalu kita start. Nah, nanti bisa dilihat bahwasannya dari router mikrotik kita, itu dia ingin ping ke internet, dia menggunakan SP2. Nah, kalian bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, untuk transroute pada sisi VPC, caranya ketik IP DHCP, nanti bisa dilihat IP address-nya berapa, lalu ketik ping 8.8.8. Nah, trans 8.8.8, jadi kalau dilihat dari topologinya, dia menggunakan SP2. Nah, di sini sudah saya kasih garis merah atau warna merah ya teman-teman. Nah, ini sisi transroute pada router mikrotik. Kalau ini sisi transroute pada sisi PPC. Nah, selanjutnya ada konfigurasi load balance router rules. Nah, konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Nah, kita coba menggunakan metode root balance terlebih dahulu. Nah, konfigurasi load balance rules ini bekerja dengan sistem SRC address. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC 1, ketika ingin internetan harus menggunakan SP1. Dan untuk VPC 2, ketika ingin internetan harus menggunakan SP2. Nah, itu bisa menggunakan root rules. Nah, nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah SRC address, berarti PC-PC yang itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada PPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan ya teman-teman. Maka dari itu, kita bisa definisikan PPC itu menggunakan IP statik. Nah, dengan root rules bisa mendefinisikan untuk PPC 1 ingin internetan harus menggunakan SP1 dan juga ketika PPC 2 ingin internetan harus menggunakan SP2. Berarti setting root rules-nya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, buka aplikasi Winbox, lalu masuk pada menu IP roots-nya, lalu klik pada bagian menu rules, klik add, nanti ada informasi mengenai SRC address. Nah, di SRC address ini masukkan satu persatu, misal untuk yang rules pertama definisikan untuk PPC 1, masukkan IP address PPC 1 misal 10.10.10.11, untuk tabelnya isi mandiri misal PPC 1, lalu klik apply dan klik OK. Nah, kalian bisa lakukan hal yang sama pada PPC 2. Kayak gini contohnya ya teman-teman. Nah, setelah berhasil, kita tunjukkan ke internet, ke menu IP, lalu ke new router, nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu. Nah, untuk DSR address-nya 0.0.0, gateway-nya untuk PPC 1 menggunakan ESP1, jadi kita masukkan IP address dari ESP1. Nah, untuk routing mode-nya, pilih yang PPC 1, lalu klik OK, dan lalu apply dulu, nanti klik OK. Nah, kalian bisa lakukan hal yang sama pada PPC 2. Nah, jadi di sini ada contoh-contohnya teman-teman. Nanti ada tampilan seperti ini. Nah, nanti akan terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur SP yang dua-duanya aktif. Kayak gini ya teman-teman. Nanti akan ada tampilan seperti ini, akan terlihat. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.